Hello Technolovers! Rusia melakukan serangan balasan setelah drone menghantam beberapa kotanya, termasuk ibu kota Moskow, pada Senin pagi waktu setempat. Kremlin mengatakan telah meningkatkan serangan udara terhadap Ukraina sebagai tanggapan. Waduh, masih saling serang ya? Lantas, seperti apa balasan Rusia terhadap Ukraina? Yuk simak ulasan mengenai drone Rusia yang hancurkan kampung Zelensky berikut ini. Itu bukan tipuan belaka. Ya, Rusia diyakini telah meluncurkan rudal di beberapa kota, termasuk Kryvyi Rih di Ukraina Tengah, tempat kelahiran Presiden Volodymyr Zelensky. Lingkungan perumahan telah menjadi sasaran. Foto-foto yang beredar menunjukkan sebuah bangunan berlantai 9 yang dihancurkan oleh bom dan dibakar. Warga juga menjelaskan dengan ngeri, mengatakan mereka tidak mendengar sirine sebelum 2 roket Rusia menghantam rumah mereka. Sebagian besar tidak punya waktu untuk berlindung di tempat penampungan atau lorong. Pada saat serangan rudal, saya sedang bekerja yang cukup jauh, tetapi kami dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Suami dan anak saya ada di rumah. Rumah itu terkejut dan berayun. Ledakannya sangat kuat, kata penduduk Kryvyi Rih, Natalia Balaba. Tidak ada alarm serangan udara. Biasanya ketika sirine berbunyi, kami pergi ke shelter atau ke koridor. Kali ini kami tidak punya waktu, tambahnya. Menurut data terbaru, 6 orang diduga kehilangan nyawanya, termasuk seorang gadis berusia 10 tahun. Sedikitnya 75 orang terluka, 22 diantaranya dibawa ke rumah sakit, dan 2 luka serius. Zelensky menyebut Rusia musuh bebuyutan, di mana Kremlin tidak segan-segan menyerang kota pusat kota, bahkan menembaki objek sipil dan pemukiman. Rusia diketahui menggunakan senjata baru sepanjang melakukan invasi ke Ukraina. Pejabat Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menggunakan rudal hipersonik Kinzhal yang baru pertama kali dipakai dalam serangan. Rusia mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan sistem rudal KH-47M2 Kinzhal untuk menghancurkan gudang senjata di Ukraina Barat. Menurut sebuah laporan Reuters yang mengutip sumber independen kantor berita Rusia Interfax. Mengutip sumber dari Life Science, Selasa 29 Maret 2022, rudal hipersonik Kinzhal adalah salah satu dari sekian banyak senjata berteknologi tinggi yang dihancurkan Rusia pada tahun 2018. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutnya sebagai senjata ideal dan sejauh ini telah dikerahkan di seluruh Rusia, pesawat terbang seperti MiG-31K. Senjata ini biasanya memiliki hulu ledak berdaya ledak tinggi, tetapi Kinzhal juga dapat dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir dengan ukuran yang sama, setara dengan 100 hingga 500 kiloton TNT. Sumber media Rusia melaporkan bahwa roket Kinzhal berakselerasi dengan cepat lebih dari 4 kali kecepatan suara, 3000 mph atau 5000 km per jam, tak lama setelah diluncurkan. Rudal juga dapat mencapai kecepatan 12 kali kecepatan suara atau 9.200 mph atau 14.800 km per jam dengan jangkauan hingga 1.800 mil atau 3.000 km. Ide dibalik desain ini adalah rudal Kinzhal bergerak sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk dilacak dan dicegat. Mereka juga dikatakan melakukan manuver yang tepat dengan kecepatan supersonik yang memungkinkan mereka menghindari pertahanan rudal musuh. Kecepatan ekstrim rudal juga membuat mereka mampu menembus target lapis baja yang lebih berat, seperti gudang senjata bawah tanah di Ukraina Barat yang akan menjadi target akhir. Tapi sebelum itu ternyata Ukraina telah melakukan serangan yang dahsyat juga, di mana drone milik Ukraina sebelumnya menghantam Moskow pada hari Minggu, 30 Juli 2023 kemarin. Meskipun Rusia mengindikasikan bahwa semua drone ditembak jatuh sebelum mencapai targetnya, drone ini diketahui telah menghantam kompleks perkantoran di kawasan ibu kota. Sebuah video menunjukkan bagaimana kaca pecah di atap sebuah gedung tinggi. Kantor berita TASS juga menyebutkan bahwa Bandara Vnukovo ditutup untuk keberangkatan dan kedatangan ketika penerbangan dialihkan ke bandara lain. Tak hanya Moskow, total 25 drone juga menyerang Crimea. Wilayah tersebut telah dianeksasi oleh Rusia sejak tahun 2004 dari Kiev. Sementara pada Jumat, drone juga menghantam wilayah Rostov yang berbatasan dengan Ukraina. Setidaknya 16 orang terluka oleh puing-puing yang jatuh di kota Taganrog. Rudal itu juga menghantam kota Azov, tapi puing-puing akan jatuh di daerah yang tidak berpenghuni. Rusia menyebut serangan itu sebagai tindakan terorisme. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut NATO sebagai dalang.
Baik Ukraina maupun Rusia mengerahkan drone militer yang dibuat untuk tujuan khusus dan drone yang dijual bebas di pasaran. Lantas, drone militer apa yang digunakan Ukraina? Meski tidak disebutkan secara jelas drone apa yang digunakan pada serangan terakhir, namun diketahui drone utama tentara Ukraina adalah Bayraktar TB2 buatan Turki. Drone itu seukuran pesawat kecil, memiliki kamera internal dan dapat dipersenjatai dengan bom yang dipandu laser. Jack Watling dari Royal United Services Institute atau RUSI mengatakan Ukraina memulai perang dengan armada drone di bawah 50. Martina Miron, seorang peneliti pertahanan di King's College London, mengatakan drone telah memungkinkan Ukraina untuk memanfaatkan kekuatannya yang terbatas secara optimal. Adapun spesifikasi Bayraktar TB2 yaitu sebagai berikut. Bayraktar TB2 adalah sistem bersenjata atau UAV taktis yang dikembangkan dan diproduksi oleh Baykar. Desain yang sangat canggih yang menyediakan semua solusi yang mungkin dibutuhkan operator dalam satu sistem terintegrasi. Sistem ini terdiri dari platform bersenjata atau UAV Bayraktar TB2, stasiun kontrol darat, terminal data darat, terminal tampilan jarak jauh, pangkalan lanjutan dengan modul, generator, dan trailer. Berkat akumulasi dan kemampuan teknologi Baykar, seluruh sistem diproduksi secara mandiri. Bayraktar TB2 merupakan medium altitude long endurance, kendaraan udara taktis yang mampu melakukan misi intelligence, surveillance and reconnaissance atau ISR dan juga serangan bersenjata. Seat avionik on board dengan avionik redundan 3 kali lipat mencakup unit untuk taksi, take off, landing, dan cruise yang sepenuhnya otomatis. Terbukti TB2 dengan lebih dari 200.000 jam terbang operasional. Bayraktar TB2 memegang rekor dalam sejarah penerbangan Turki untuk daya tahan 27 jam 3 menit dan ketinggian 27.000 kaki. Bayraktar TB2 juga merupakan pesawat pertama dari jenisnya yang diekspor ke luar negeri. Bayraktar TB2 ini secara aktif digunakan oleh tentara Ukraina, Qatar, Libya, dan Azerbaijan. Berikut kriteria kinerja penerbangan dasar. Ketinggian operasional 18.000 kaki, plafon layanan 27.000 kaki, daya tahan hingga 27 jam. Kontrol penerbangan otomatis penuh dengan sistem autopilot triple redundant. Terpisah dari sistem darat, kemampuan pendaratan dan lepas landas sepenuhnya otonom. Terlepas dari GPS, kemampuan navigasi berdasarkan arsitektur fusi multisensor. Fitur tambahan, navigasi sepenuhnya otomatis dan fitur pelacakan rute. Berdasarkan multisensor fusion, kemampuan lepas landas dan pendaratan otomatis yang halus. Taksi dan parkir sepenuhnya otomatis, dukungan mode penerbangan semi-otonom, unit baterai berbasis lithium redundan asli, aplikasi fault tolerant dan 3 redundan sensor fusion, sistem GCS lintas redundan, unit aktuator servo redundan asli. Nah, itulah tadi ulasan mengenai drone Rusia hancurkan kampung Zelensky. By the way, Rusia dan Ukraina berperang sudah sejak Februari 2022. Sejauh ini, kedua negara bekas Uni Soviet itu belum menawarkan kata damai atau gencatan senjata. Oke, yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you!